Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Rahmat Septio dengan NIM S1S1200024. Pada video kali ini saya akan membahas materi MIT mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya mengambil dua submateri, yaitu mengenai hak atas kekayaan intelektual dan konsep proses. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right atau IPR. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan sebagainya. Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hak dasar atau asasi, yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang kedua, hak amanat atau peraturan, yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan perundangan. Terlihat bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan hak pemberian dari umum atau publik yang dijamin oleh undang-undang. Hak atas kekayaan intelektual bukan merupakan hak asasi, sehingga kriteria pemberian hak atas kekayaan intelektual merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik. Undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Jackson, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Aneka ragam hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga ada merek dagang atau trademark. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian yang keempat ada rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian yang kelima ada service mark. Service mark adalah kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Kemudian yang keenam ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Kemudian ada hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak berpemilik. Perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas. Seseorang dapat dilarang atau harus meminta izin atau akan dikenakan pembatasan lainnya sehingga menyulitkan jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya.
Kemudian yang kedua ada perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas merupakan perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan baik dimodifikasi ataupun tidak secara gratis ataupun dengan biaya. Berikutnya ada perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya, termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi untuk tujuan tertentu, umpamanya nirlaba. Kemudian ada public domain. Public domain ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft, yang berarti bahwa beberapa salinan dari versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Kemudian ada perangkat komersial. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Selanjutnya ada freeware. Istilah freeware tidak terdefinisikan dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan distribusi tetapi bukan pemodifikasian, dan kode programnya tidak tersedia. Paket-paket ini bukan perangkat lunak bebas. Kemudian ada shareware. Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Selanjutnya ada copyleft atau non-copyleft. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat bebas yang ketentuan pendistribusiannya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan. Jika mendistribusikan atau memodifikasinya perangkat lunak tersebut, artinya setiap salinan dari perangkat lunak, walaupun telah dimodifikasi, haruslah merupakan perangkat lunak bebas. Kemudian ada perangkat lunak kode terbuka. Membuka kode sumber atau source code dari sebuah perangkat lunak. Konsep ini terasa aneh pada awalnya dikarenakan kode sumber merupakan kunci dari sebuah perangkat lunak. Yang terakhir ada GNU atau General Public License atau GPL. GNU GPL merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopyleft-kan sebuah program. Proyek GNU menggunakan sebagai perjanjian distribusi untuk sebagian besar perangkat lunak GNU. Sebagai contoh adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perangkat lunak open source. Selanjutnya ada ancaman dan tantangan. Yang pertama adalah perangkat keras rahasia. Para pembuat perangkat keras cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi perangkat mereka. Ini menyulitkan penulisan driver bebas agar Linux dan X86 dapat mendukung perangkat keras baru tersebut. Yang kedua ada pustaka tidak bebas. Pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapat menjadi perangkap bagi pengembang perangkat lunak bebas. Fitur menarik dari pustaka tersebut merupakan umpan. Jika kita menggunakannya, maka kita akan terperangkap karena program tidak akan menjadi bagian yang bermanfaat bagi sistem operasi bebas. Jadi kita dapat memasukkan program kita, namun tidak akan berjalan jika pustakanya tidak ada. Lebih parahnya lagi, jika program tersebut menjadi terkenal, tentunya akan menjebak lebih banyak lagi para pemrogram. Yang ketiga ada paten perangkat lunak. Ancaman terburuk yang perlu dihadapi berasal dari paten perangkat lunak, yang dapat berakibat pembatasan fitur perangkat lunak bebas lebih dari 20 tahun. Paten algoritma kompresi LZW diterapkan 1983, serta hingga baru-baru ini kita tidak dapat membuat perangkat lunak bebas untuk kompresi GIF. Dan yang terakhir ada dokumentasi bebas. Perangkat lunak bebas harusnya dilengkapi dengan dokumentasi bebas pula. Sayang sekali dewasa ini dokumentasi bebas merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat perangkat lunak bebas.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode, program, atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan start. Kita masuk ke pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process, membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga kesemua proses-proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Selanjutnya, terminal proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Pada saat itu, proses dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call wait. Semua sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi agar dapat dimanfaatkan oleh proses lain. Suatu proses juga dapat diterminasi dengan sengaja oleh proses lain melalui sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan hal ini pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Kemudian yang kedua, task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Dan yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut dengan cascading termination. Kemudian status proses. Sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu running, waiting, dan ready. Running yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting yaitu status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses masuk dan keluar. Dan ready yaitu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi, yaitu new dan terminated. New yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat, dan terminated merupakan status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya yaitu proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. Sebuah PCB ditunjukkan dalam gambar berikut. Proses control block atau PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal berikut. Yang pertama ada status proses. Status mungkin, new, ready, running, waiting, held, dan juga banyak lagi. Kemudian ada program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status masuk dan keluar, serta PCB. Kemudian ada hierarki proses. Sistem operasi yang mendukung konsep proses harus menyediakan beberapa cara untuk membuat seluruh proses yang dibutuhkan. Pada sistem yang simpel atau sistem yang didesain untuk menjalankan aplikasi sederhana, sangat mungkin untuk mendapatkan seluruh proses yang akan dibutuhkan itu terjadi pada waktu sistem dimulai. Pada kebanyakan sistem, bagaimanapun juga beberapa cara dibutuhkan untuk membuat dan menghancurkan selama operasi. Hierarki proses biasanya tidak sangat
deep atau lebih dari 3 tingkatan adalah tidak wajar, di mana hierarki berkas umumnya 4 atau 5. Hierarki proses atau typically short-lived kebanyakan umumnya cuma beberapa menit saja, tapi hierarki direktorinya dapat eksis sampai bertahun-tahun. Pemilikan dan perlindungan juga membedakan antara proses dan berkas-berkas. Biasanya hanya proses induk yang dapat mengendalikan atau bahkan mengakses sebuah proses turunan, tapi mekanismenya membolehkan berkas-berkas dan direktori dibaca oleh grup daripada hanya pemilik. Pada Unix, proses-proses dibuat dengan fork system call yang membuat salinan identik dari calling proses. Setelah fork dipanggil, induk meneruskan prosesnya dan paralel dengan proses anak. Unix menyebutnya sebagai proses grup. Mungkin ini saja materi MIT yang dapat saya jabarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.